Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kaum sebelum berbeda lagi bersama Bang Adil. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam baik dan kebaikan selalu menyertai amin ya. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal istilahnya dengan tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan katanya seluruh tenaga non SN atau honorer bisa daftar seleksi P3K tahun 2004 dan ada afirmasi. Nih, seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita di kopi gitu kan. Nah, informasi yang akan saya sampaikan dalam konten ini sebetulnya lansir dari www.jpnn.com nih kawan-kawan. Informasi yang beredarnya adalah bahwa seluruh honorer bisa daftar seleksi P3K 2004. Ada afirmasi katanya. Ini diposting pada hari Kamis kemarin kawan-kawan, berarti jam 8 malam Jumat kemarin berarti ya. Masih hangat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Kita cek kebenarannya. Dan untuk memastikan kebenarannya nanti kawan-kawan silakan meluncur ke kolom deskripsi, karena Maki biasa selalu sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Dirjen GTK ya, Bu Nunuk nih, Bu Nunuk Suryani Prof Nunuk ya, beliau adalah profesor nih, menyampaikan pemerintah akan memberikan kesempatan kepada seluruh honorer untuk bisa mendaftar seleksi P3K. Artinya tidak dikhususkan untuk salah satu kategori honorer saja. Ini kemungkinan honorer yang sudah terdata dalam database ya. Kemungkinannya yang dimaksud Bu Nuruk ini, prediksi Maki seperti itu gitu. Karena saat ini pemerintah hanya fokus kepada yang sudah terdata dalam database BKN dulu gitu. Dalam diskusi informal tim teknis saat pendaftaran tidak ada prioritas pelamar. Oh, ini kan. Jadi saat pendaftaran tidak ada prioritas pelamar seperti halnya tahun lalu, kata Dirjen Bu Nunuk GTK kepada JN Baru. Jadi mereka yang sudah terdata ini untuk, kalau Bu Nunuk di Dirjen Guru berarti ini beritanya untuk honorer guru ya berarti. Jadi untuk honorer guru yang sudah terdata dalam database BKN semua bisa ikut dulu CAT. Jadi CAT ini tidak difungsikan untuk mereka yang masa kerjanya 5 tahun, 10 tahun, tapi mereka yang sudah masuk dalam database dan lolos perpa bisa ikut seleksi ini. Gitu maksudnya ya kawan-kawan. Dengan membuka kesempatan kepada semua honorer untuk mendaftar P3K, diharapkan agar kesempatan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya katanya. Bu Nunuk juga menambahkan Kemenpan RB menginginkan saat pendaftaran semua kategori boleh mendaftar. Jadi semua kategori boleh daftar, mau tenaga honorer kategori 2 gitu, mau yang masa mengabdinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Ikut semua CAT wajib ya, ini CAT wajib walaupun formalitas tetap wajib diikuti. Karena ini akan menentukan kawan-kawan mendapat genip atau tidak. Bahkan kabar gembiranya untuk di guru katanya ya, untuk honorer guru itu tidak ada sulit sekali untuk dijadikan ASN P3K part time. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan mengarahkan menjadi full time gitu. Namun pemerintah nanti akan memberikan kekhususan kepada honorer tenaga termasuk P1 saat penentuan kelulusan. Nah, namun kelulusannya baru akan ada afirmasi kawan-kawan. Nanti saat kelulusan baru akan diterapkan afirmasi. Afirmasi ini sesuai kategori yang diatur dalam M4RB. Tuh. Jadi kalau daftarnya tidak ada afirmasi, semua ada kesempatan. Jadi semua honorer yang 1,7 juta ini, guru yang terdata di dalam 1,7 juta ini bisa ikut CAT semuanya. Nah, saat penentuan kelulusan baru di sini akan ada prioritas afirmasi itu, afirmasi. Kalau guru biasanya misalkan tadi itu termasuk P1 katanya. Kemudian serdik ya, mereka yang sudah lama mengabdi dan memiliki sertifikat pendidik biasanya akan ada afirmasi gitu ya. Kemudian usia, masa kerja dan lain sebagainya ada kemungkinan itu masuk di afirmasi. Kabar gembira ini kawan-kawan ya untuk kawan-kawan semua para pejuang tenaga dan SN khususnya honorer guru nih. Berikutnya beliau juga menegaskan komitmen pemerintah khususnya Kemendikbudristek untuk menuntaskan masalah guru honorer termasuk P1 dan tenaga kependidikan honorer tuh. Jadi ternyata bukan hanya guru honor saja, tapi tenaga kependidikan juga, termasuk tenaga administrasi dan lain sebagainya mungkin akan dipertimbangkan untuk diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Dan untuk kawan-kawan yang kategori P1 kadang jangan bersih hati karena akan diselesaikan juga semuanya. Intinya kan P1 itu sudah terdata dalam database ya. Ya itu kalau sudah terdata dalam database sebagaimana disampaikan Menpan RB semuanya akan dituntaskan gitu. Karena amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 gitu kan kawan. Lanjut. Itu sebabnya tahun ini Tendik pun mendapatkan formasi di tahun itu. Kami sangat berharap Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait terutama Pemda. Tegas, ini perlunya kolaborasi kawan-kawan ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kalau dari pusat Bu Nunuk yang diwakili oleh Bu Nunuk sudah menunjukkan keseriusan bahwa akan menyelesaikan semua permasalahan tenaga honorer guru dan tenaga pendidikan honorer guru
dan Tendik ya, tenaga kependidikan ya, berarti tenaga administrasi yang ada di sekolah akan diselesaikan berarti kawan-kawan. Kabar gembira ini kawan-kawan untuk para pejuang tenaga dosen di golongan honorer guru berarti ya ini. Di sisi lain belum adanya pengumuman resmi pemerintah terkait pembukaan, belum ada katanya, berimbas pada munculnya informasi yang meresahkan honorer berseliweran. Teranyar ada informasi bahwa peserta prioritas P1 tidak lagi seleksi pemerintah pejabat kota, katanya tidak lagi menjadi prioritas pada seleksi. Ini bohong berarti kawan-kawan. P1 ini merupakan guru honorer yang lulus PG passing grade pada seleksi 2001 dan belum mendapatkan formasi. P1 makin resah lantaran ada kabar mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk penataan PKN katanya. Makin lama pendaftaran PP3K 2022 dibuka, isinya kian santer saja katanya. P1 swasta pada ketakutan semua, kata Dewan Pembina Honorer. Oke, Hesti kasih. Hesti juga berharap Menpan PB tentang pengadaan P3K tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta, sebab P1 tersisa paling banyak dari guru swasta. Ya, semua akan indah pada waktunya pokoknya kawan-kawan ya. Jadi intinya berita ini ternyata dikhususkan untuk honorer guru ya, dari Profesor Nunuk Dirjen GTK. Nah, guru dan GTK. Tapi ini juga tidak akan jauh berbeda dengan honorer yang lainnya, tenaga teknis kesehatan, bahwa di 2024 ini pemerintah akan kembali membuka CASN ya kan. CASN 2024. Nah, formasinya tidak tanggung-tanggung, ada 2,3 juta, di mana 80% itu untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi honorer. Yang 20% ini untuk mengakomodir kawan-kawan yang lulusan baru termasuk honorer yang belum terdata dalam database. Ini honorer yang sudah terdata ya di database. Kalau yang belum terdata database bisa ikut ke sini CPNS nih, termasuk yang lulusan baru yaitu lama yang memenuhi syarat berarti ya, diantaranya usianya kurang dari 35 tahun bisa ikut berjuang di CPNS. Nah, untuk permasalahan honorer ini akan dituntaskan amanat undang-undang yaitu per Desember 2024 semua akan dituntaskan. Nah, namun saat ini pemerintah sedang menunggu bagaimana mekanisme penyelesaiannya atau dasar hukum penyelesaian tenaga non-ASN yang ada 1,7 juta yang sudah terdata dalam database BKN ini melalui PP turunan yang sedang dinantikan oleh kita saat ini. Inilah yang akan mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga non-ASN yang menjadi payung hukum gitu dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang ada ini. Nah, kita tunggu aja. Semakin lama ya semakin bagus buat untuk kawan-kawan bisa lebih jauh mempersiapkan diri menghadapi CASN-nya ya, CAT-nya. Karena kawan-kawan nanti wajib ikut CAT, walaupun sifatnya formalitas tetap kawan-kawan harus hadir di sini karena kunci untuk kawan-kawan mendapatkan NIP itu harus melalui gerbang CAT ini. Kawan-kawan nggak akan dapat NIP, nggak akan bisa jadi SNP3 kalau nggak ikut CAT. Makanya semakin lama semakin bagus untuk kawan-kawan masukkan menghadapi CAT-nya, usahanya maksimalkan, doanya juga maksimalkan. Berdoa biar nanti pada pelaksanaannya kawan-kawan tidak jatuh sakit yang menyebabkan kawan-kawan tidak bisa ikut CAT ini, yang nantinya kalau tidak bisa ikut CAT tidak dapat NIP, dan nantinya kawan-kawan tidak akan jadi ASN P3K ya, baik itu full time maupun part time. Itu saja barangkali kawan-kawan yang sedikit dulu. Jika ada yang mau disisikan silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau memungkinkan nanti dimakan bahas satu persatu. Terima kasih berkatuh.